tahun pertama COVID nih, tahun kedua kehilangan suami, tahun ketiga mikirin anak-anak sekolah karena anak-anak udah 1 tahun nggak sekolah, tahun keempat operasi karena punya fibroid. Diagnosanya adalah anxiety dan depression. Siapa sih yang siap ya untuk ditinggal meninggal dan menjadi janda di negara orang yang dan banyak banget kita temuin janda di negara ini. Em, aku itu lahir 3 bersaudara, aku anak kedua. Orang tua aku divorce, ya. Terus kami milih untuk tinggal bersama mama, which is masa kecil aku juga nggak terlalu nyaman dengan perpisahannya sih orang tua aku gitu. Buat aku pada saat itu aku berpikir kenapa aku mau nikah karena aku nggak mau nyusahin mamaku nih. Karena mamaku janda besarin 3 orang anak gitu kan. Pada saat aku ketemu suami aku itu aku tuh kita tuh komitmen gitu loh bahwa ternyata suami aku juga punya hal yang sama. Dia ditinggalkan ayahnya dari dia masih di perut. Jadi kita punya trauma yang sama ceritanya gitu. Di pernikahan aku kebetulan tidak berjalan seperti yang aku harapkan gitu. Nah, setelah aku menikah dan punya anak pertama, suami aku memutuskan untuk berhenti bekerja tanpa memberitahu aku dulu gitu. Nah, itu buat aku kecewa karena pada saat itu aku pun berhenti bekerja. Nah, setelah itu punya anak pertama, suami aku memutusin berhenti bekerja gitu tanpa memberitahu aku. Oke, akhirnya kita struggle nih dua-duanya nih pengangguran kan. Pada saat aku punya anak kedua, mamaku marah besar dan totali marah banget. Karena kenapa kamu tidak berpikir panjang untuk punya anak? Kalau finansial kamu belum mampu, kenapa kamu punya anak lagi? Nah, terus akhirnya aku pindahlah ke Kuala Lumpur sendiri. Akhirnya setelah berapa tahun kita bawa nih anak-anak nih semuanya ke Kuala Lumpur. Aku di over ke Phnom Penh, which is pada saat itu aku nggak tahu sama sekali di mana Phnom Penh. Tapi ya udahlah, mungkin rezekiku di situ gitu kan. Aku nggak mau mikir apa-apa, yang penting aku jadi lokal staff dulu, punya penghasilan lebih baik. Sampainya aku di Phnom Penh, COVID melanda, semua tutup ya kan. Tahun pertama tidak bisa pulang, anak-anak juga nggak bisa ke sini, tapi alhamdulillah teknologi udah maju sekarang, bisa video call ya kan, itu yang mengobati hati. Tahun kedua, suami kena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat ayahnya meninggal itu kan aku sakit. Dan yang nggak enak itu adalah semuanya itu saya lewati hanya katanya di telepon. Karena saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa ngeliat, saya nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak... Itu yang amat sangat menyakitkan gitu pada saat itu. Almarhum meninggal itu tahun 2001 kalau saya... Kadang-kadang saya males ngingetnya ya, karena sangat menyakitkan gitu. Tapi aku sangat berterima kasih sama Tuhan. Tuhan kasih aku anak-anak yang hebat seperti 2 anak aku gitu kan. Anak-anak tinggal sama aku kan, tinggal sama aku. Dilalanya pada saat itu aku kayak dapat sindrom kayak takut jadi single parent karena aku merasa aku udah gagal jadi istri karena aku nggak bisa datang, suami aku sakit apa segala macam, semuanya cuman bisa aku lihat dari video call gitu. Siapa sih yang siap ya untuk ditinggal meninggal dan menjadi janda dan di negara orang yang antah berantah. Ya udah, anak-anak sempat nggak sekolah setahun ya. Ternyata alhamdulillah Malaysia itu juga negara yang concern terhadap anak-anak yatim, disertai dengan surat kematian ayahnya dipermudah. Di Malaysia itu juga biaya hidup jauh lebih murah. Uang yang saya kirim itu udah bisa cover mereka sampai terapi gitu pas segala macam. Anak aku yang kedua disleksia ya, disleksia numbering. Terus sampai dengan tahun ketiga aku dapat anxiety, ya kan? Kesepian
yang luar biasa. Pada saat itu abang sempat ngunjungin aku karena aku harus operasi angkat rahim pas itu. Aku ditakdirkan jadi ibu, tapi aku nggak dikasih Tuhan untuk ngurus anak aku dengan tangan aku. Aku nggak berguna banget gitu loh. Muncullah hal-hal yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku realize, kayaknya aku butuh pertolongan deh. Mungkin orang banyak yang malu ya untuk mengakui mereka punya mental problem gitu. 4 tahun terakhir yang menimpa kamu gitu kan. Jadi kayak tahun pertama COVID nih, tahun kedua kehilangan suami, tahun ketiga mikirin anak-anak sekolah karena anak-anak udah 1 tahun gak sekolah, tahun keempat operasi karena punya fibroid gitu kan. Jadi diagnosanya adalah anxiety dan depression. Mostly di Kamboja ini kan wanitanya janda ya. Dan banyak banget kita temuin janda di negara ini. Tapi untungnya Malaysia tuh beda. Mereka bisa membedakan janda dan balu. Jadi kalau janda itu di bukan dianggap jelek, tapi dirasa itu kan cerai hidup. Berarti kan eh, ada kegagalan dalam apa merangkai bahtera rumah tangga gitu ya. Tapi kalau janda meninggal atau yang dibilang balu ini kan nggak ada orang yang kepingin ditinggal suaminya gitu kan. Jadi kalau balu itu konon kalau di Malaysia itu lebih terhormat lah dibilangnya dibanding janda gitu. Tapi buat aku sendiri entah itu janda ataupun balu, aku hanya mau mempredikatkan diriku I'm a single parent. Ya akhirnya kayak teman-teman kerja aku, teman-teman kantor aku kayak paham siapa aku gitu loh. Malah mereka lebih melihatnya how I struggle membesarkan 2 anak aku, bukan melihat aku as a janda. Kamu nikah lagi aja gini. Ini bahkan mertua sendiri nih mendukung aku untuk menikah lagi, cari penggantinya anak-anak, ayahnya anak-anak atau cari teman hidup kamu, dia bilang kayak gitu kan. Nah, ini tips and triknya memplanning diri sendiri. Dari depression aku, dokter bilang bagus, aku pindah rumah karena aku ganti suasana juga, bagus. Itu bagus, berarti kamu mau sembuh, kata dokter gitu. Oke, udah, aku pindah rumah, aku siapkan rumah yang ada liftnya, aku siapkan rumah yang lebih kecil supaya aku nggak terlalu susah untuk membersihinnya. Aku cari apartemen yang ada service cleaningnya seminggu 2 kali gitu kan. Jadi pas aku operasi, semuanya aman. Nah, selain susah nyari jodoh, susah juga nyari teman di sini. Jadi nggak mudah gitu loh. Karena orang asing yang datang ke sini tuh nggak ada yang mau menetap. Mereka datang karena misi, karena tugas. Sebenarnya berat sih untuk diceritakan ya.